Apa kabar anak-anakku? Tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Dan harus selalu ingat jaga protokol kesehatan dan selalu bahagia supaya imun di tubuh kita terus bertambah. Jumpa lagi dengan Ibu Teresia Haryati dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar tentang menulis iklan. Ada di antara kalian yang tahu jenis iklan apa saja yang sudah kalian pelajari? Iya, pinter anak-anakku semua ya. Kalian sudah memahami jenis, definisi, tujuan dari iklan, slogan, dan poster. Baiklah, untuk mengupas lebih dalam, kalian harus mengetahui juga kompetensi dasarnya. Adapun kompetensi dasar dalam menulis iklan, menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, poster, secara lisan dan tulisan. Setelah kalian memahami kompetensi dasarnya, baik juga kalau kalian tahu tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, poster, secara lisan dan tulisan. Mari kita kupas lebih dalam. Kita perhatikan contoh-contoh iklan berikut. Ayo, ada yang masih ingat nak? Ada apa saja jenis-jenis iklan itu? Atau iklan itu bisa tampil di mana saja? Iya, pinter sekali kalian ya. Iklan itu ada yang tampil di media cetak dan juga di media elektronik. Contoh iklan tersebut diantaranya adalah iklan pemberitahuan. Ya, berikut contohnya. Juga ada iklan layanan masyarakat. Nah, itu dia contohnya. Pasti iklan-iklan ini kalian sudah pahami ya maksud dan tujuannya. Ada juga contoh-contoh iklan yang lainnya. Ada yang tahu itu termasuk contoh iklan apa? Iya, ada iklan penawaran, ada iklan pemberitahuan, dan juga ada iklan layanan masyarakat. Pinter anakku ini walaupun kalian tetap belajar dari rumah. Baik, setelah kalian tadi memahami jenis-jenis iklan yang tampil di media cetak maupun di media elektronik, sekarang kalian akan menulis iklan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis iklan? Mari kita pelajari bersama. Untuk menulis iklan, hendaknya kalian mengetahui struktur menulis iklan. Dalam menulis iklan yang baik, hendaknya menggunakan rumus ICA. Ayo, apa itu ICA? Bukan nama cewek lo ya. Tetapi ICA adalah rumusan struktur untuk menulis iklan supaya menghasilkan iklan yang baik. Mari kita ketahui ICA itu apa saja, yaitu interest atau minat, desire atau kebutuhan dan keinginan, conviction atau rasa percaya,
attention atau perhatian, dan action atau tindakan. Mari kita kupas lebih dalam satu persatu unsur struktur yang ada di dalam struktur menulis iklan yang baik. Minat atau interest, yaitu iklan sangat berpengaruh dengan bagaimana konsumen berminat dan memiliki keinginan lebih jauh. Berarti kalian harus menumbuhkan rasa keberminatan terlebih dahulu kepada calon pembeli itu. Dengan demikian, konsumen harus dirangsang agar mau mendengarkan, membeli, bahkan menonton ataupun menyaksikan pesan-pesan yang disampaikan lewat iklan tersebut. Dengan cara itu, perhatian akan meningkatkan keberminatan konsumen atau pembeli untuk mengenal lebih dalam. Bahkan mungkin bisa langsung membeli karena sudah mempunyai minat yang diinginkan. Selanjutnya adalah desire, yaitu bermakna bahwa iklan harus mampu menggerakkan keberminatan khalayak atau konsumen untuk menikmati produk yang ditawarkan. Iya, kalian harus mampu menggerakkan keinginan bagaimana menggunakan kata-kata yang menarik, ya, kalian untuk menawarkan produk itu supaya laku terjual. Contohnya, gudang garam selera pemberani, Lady Cards, Special Lady. Ya. Contoh lainnya kita lanjutkan, yaitu conviction. Mengandung makna bahwa iklan harus mampu menciptakan rasa percaya akan kebutuhan pada calon pembeli sehingga tersentuh dan akan menggunakan bahkan mau membeli produk yang ditawarkan itu. Untuk mampu menimbulkan rasa percaya pada calon pembeli dapat dengan cara mengadakan demo, lalu pemberian pandangan positif, juga pembuktian oleh para ahli, bahkan tidak tanggung-tanggung dia sampai mengundang artis publik figur supaya tumbuh rasa percaya pada calon pembeli produk yang ditawarkan itu. Selanjutnya adalah perhatian, attention, yaitu iklan harus mampu menarik perhatian khalayak sasaran. Dengan demikian, iklan memerlukan adanya tata letak, ukuran, penggunaan warna, bahkan suara-suara khusus. Iya, apalagi kalau tampil di media elektronik, juga tampil di media cetak. Contohnya sesi untuk media cetak bisa menggunakan headline, slogan yang mudah dipahami, mungkin juga menggunakan jenis huruf yang cantik supaya ketika dilihat dibaca gitu bisa langsung tertarik begitu. Bisa juga menggunakan tata letak. Tata letak juga mempengaruhi dalam proses untuk membangunkan perhatian para pembeli. Juga warna yang menarik, mungkin bisa saja warna full color ataupun spot. Dan juga airtime penyiaran, jam tayang untuk iklan tersebut.
Yang terakhir adalah tindakan atau action. Iklan harus mempunyai daya untuk mempengaruhi, membujuk khalayak atau calon pembeli agar segera melakukan tindakan untuk membeli, menggunakan, dan membawa pulang produk yang ditawarkan itu. Dengan demikian, orang bisa langsung menggunakan produk yang ditawarkan dan siap untuk membelinya. Lalu, bagaimana langkah-langkah dalam menulis iklan ini? Baiklah, ada yang tahu, Nak? Iya, iklan harus menarik, jelas ya. Lalu ringkas, menggunakan gambar yang cantik, itu sudah pasti ya kan, supaya orang atau pembeli itu akan tertarik. Iklan yang baik menampilkan produk yang berbeda dengan produk yang lainnya. Ya, berikut contoh yang ada. Selain itu, iklan yang baik memuat adanya pesan yang rasional dan mudah dicerna oleh khalayak. Ya, rambut sehat kinclong. Hidup sehat awet muda, jus buah sayur. Nah, harapannya di situ memberikan kesan yang rasional dan mudah dicerna. Dengan meminum jus buah sayur, harapannya bisa hidup sehat dan awet muda. Selain itu, iklan juga harus memperhatikan rumus sebagai problema, janji dan bukti. Ketombe tidak balik lagi. Ya, sebagai problema, janji dan bukti. Jadi memerlukan adanya bukti. Menggunakan Claire ditunjukkan bahwa ketombe tidak balik lagi. Juga menggunakan obat balsem lang bisa mencegah virus. Ada 4 langkah dalam menulis iklan. Mari kita pahami bersama 4 langkah dalam menulis iklan tersebut. Mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni fokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Contohnya, jika kamu bermaksud akan menjual obat jerawat, gunakanlah pernyataan berikut. Wajah Anda berjerawat? Atau kalian juga akan menawarkan menjual produk obat pelangsing. Anda ingin menurunkan berat badan? Atau kalian juga menawarkan produk kosmetik atau kecantikan. Wajah Anda ingin glowing. Yang kedua, iklan juga mampu menawarkan solusi. Apa sih yang dimaksud dengan iklan bisa menawarkan solusi itu? Mari kita pahami dan kita dengarkan penjelasan berikut.
Iklan mampu menawarkan solusi, misalnya untuk masalah jerawat. Kamu dapat mengajukan kalimat tawaran sebagai berikut. Ramuan jamu cantik mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 3 hari pulih dan Anda kembali tampil cantik. Nah, di sini menawarkan solusi itu maksudnya efeknya langsung kelihatan berapa harinya, yaitu 3 hari langsung pulih atau terbukti dalam 30 detik. Menggunakan Pond's tampil glowing dalam 7 hari. Nah, itu menawarkan solusi langsung ketahuan efeknya berapa hari yang ditentukan. Bisa ya anak-anakku ya? Baik, anakku pintar-pintar walaupun dari rumah tetap semangat ya. Selanjutnya yang ketiga adalah menunjukkan bukti. Jadi dalam membuat iklan yang diperlukan khalayak atau pembeli adalah bukti. Tidak boleh hanya sekedar janji-janji. Agar mereka lebih yakin, tunjukkanlah bukti bahwa solusi kamu berikan benar dan sesuai dengan harapan pembeli atau sasaran atau para pembeli produk yang ditawarkan itu. Contohnya adalah jerawat Anda akan sembuh dalam 30 hari atau uang kembali. Ada 11.500 orang yang wajahnya kembali putih bersih setelah menggunakan produk kami ini loh. Ya. Atau contoh yang lain bisa juga terbukti lebih terasa istimewanya. Pond's 3 kali lebih cepat. Atau mengkonsumsi obat herbal 3 kali sehari. Baik anak-anakku, untuk langkah iklan yang baik dilanjutkan dengan mengajukan harga. Iya, kalian itu menjadi penjual, ya kan? Harus mengetahui harga yang akan diberikan kepada para calon pembeli. Maka langkah yang terakhir dalam menulis iklan yang baik itu ada mengajukan harga. Bagian terakhir adalah mengajukan harga yang kamu inginkan. Pada bagian ini kamu pun bisa memberikan promosi lain. Misalnya adanya potongan harga dan berbagai kemudahan lainnya. Contoh, jika Anda ingin merawat wajah Anda sekarang, pesanlah segera ramuan istimewa dengan harga gratis 50%. Atau contoh lain, diskon 20% bagi 5 orang pembeli pertama dan dapatkan penawaran menarik lainnya. Atau Wardah diskon 25%. Hari Batik Nasional akan memberikan diskon 15%. Nah, ini harga-harga yang bisa ditawarkan supaya produk yang ditawarkan itu terjual dan laku keras di masyarakat umum. Baik anak-anakku, semoga kalian sudah dapat memahami bagaimana cara menulis iklan yang baik. Lalu sekarang kita akan menyunting iklan. Bagaimana langkah-langkah menyunting iklannya? Mari kita pelajari bersama.
Ada yang tahu kalian apa yang dimaksud dengan menyunting? Ayo, siapa itu yang tunjuk tangan? Terima kasih atas perhatian kalian ya. Iya. Menyunting merupakan kegiatan mengedit dan menyempurnakan berkaitan dengan isi, struktur, maupun penggunaan bahasa iklan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil iklan yang baik. Pada pelajaran sebelumnya juga kalian sudah pernah mengedit atau menyunting ya berkaitan dengan teks berita. Pada kali ini kalian akan menyunting iklan untuk ditampilkan dalam media cetak ataupun dalam media elektronik. Penyuntingan hampir sama dengan kegiatan mengevaluasi. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang pernah kamu ajukan di dalam kegiatan mengevaluasi dapat kembali kamu gunakan. Contohnya sebagai berikut. 1. Apakah iklan itu sudah berstruktur lengkap? 2. Apakah informasi yang disampaikan sudah mudah dipahami atau dicerna oleh khalayak ramai? 3. Apakah kata-kata yang digunakan itu ringkas dan persuasif atau mengajak? Yang keempat, apakah ilustrasinya sudah memikat sehingga dengan membaca iklan yang ada, para calon pembeli nanti bisa langsung membelinya dan membawanya pulang. Yang kelima, apakah iklan itu sudah sesuai produk yang dijual serta sesuai pula dengan khalayak sasaran? Baiklah anak-anakku, itu tahapan-tahapan dalam kalian menyunting iklan sebelum layak beredar dipublikkan. Selain itu, kamu bisa meneliti secara lebih mendalam berkaitan dengan tata letak dan penulisannya seperti penggunaan ejaan atau tanda bacanya. Baiklah, kalian tadi sudah dengan seksama menjelaskan langkah-langkah dalam menulis iklan dan bagaimana menulis iklan yang baik. Harapan Ibu kalian sudah bisa memahami ya. Mari sekarang kita berlatih untuk menulis poster dan iklan. Yang pertama, siapkan alat tulis, kertas HPS dan pewarna untuk menggambar. 1. Buatlah sebuah iklan dengan terlebih dahulu menentukan jenis barang atau jasa yang akan kamu tawarkan. 2. Buatlah iklan tersebut dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan. Ayo, ada yang masih ingat strukturnya bagaimana? Pasti masih ingat ya. Silahkan nanti kalian buka-buka kembali supaya materi ini semakin dalam kalian pahami. Baiklah anak-anakku, tak terasa waktu akan memisahkan kita. Marilah kita berefleksi terlebih dahulu. Refleksi yang pertama, adakah manfaat dalam kehidupan kalian mempelajari materi menulis atau membuat iklan ini? Yang kedua,
kalian ceritakan manfaat mempelajari menulis iklan dalam kehidupanmu jika ada. Yang ketiga, menurutmu mengapa setiap kali akan mengadakan kegiatan pasti membuatkan iklan? Baiklah anak-anakku, tentunya kalian semua sudah semakin jelas berkaitan dengan langkah-langkah untuk menulis iklan yang baik. Marilah kita lawan COVID dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Tetap semangat ya anakku. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Dadah.